Halo, kembali lagi bersama saya. Halo, kembali lagi bersama saya Cerdikiawan. Hari ini tuh saya bosan, jadi saya memutuskan untuk melakukan sebuah praktikum dan juga mencoba menjelaskan mengenai ikatan kovalen polar dan juga polar. Mengenai ikatan kovalen polar dan juga non-polar. Video ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu percobaan pertama dan yang kedua percobaan kedua. Langsung aja masuk ke percobaan yang pertama. Setelah melihat video pertama tadi, saya sudah memperhatikan mengenai percobaan yang pertama. Nah, dari percobaan itu mungkin muncul beberapa pertanyaan. Maka saya akan menjelaskan dan mencoba menjawab pertanyaan itu. Kenapa saya menjelaskan? Dan kenapa tidak? Penjelasannya akan kita breakdown sesuai langkah. Nah, yang pertama ini dilihat bahwa saya sedang menggosokkan penggaris pada rambut. Hal ini menyebabkan elektron pada rambut berpindah ke penggaris. Karena itu menghasilkan yang namanya listrik statis. Listrik statis itu merupakan muatan listrik yang ketika elektron sudah berpindah di suatu tempat ke tempat lainnya, maka muatan itu akan hilang. Lalu dikarenakan elektron bermuatan negatif itu yang berada di penggaris, nah, itu menyebabkan partikel air atau alkohol yang kecil-kecil seperti yang dipraktikkan itu bisa tertarik pada penggaris tersebut, maka menunjukkan bahwa itu airnya itu seperti miring. Hal ini dikarenakan alkohol atau air juga memiliki muatan elektron, kan tetapi muatannya itu lemah, maka kekuatan elektron yang lemah ini akan tertarik kepada elektron yang lebih kuat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih kimiawinya mengenai rumus kimia air dan juga alkohol. Senyawa polar dapat terbentuk akibat ada suatu ikatan antara elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan tersebut mempunyai nilai keelektronegatifan yang berbeda. Air adalah contoh senyawa polar. Atom oksigen dalam molekul air memiliki elektronegativitas yang lebih besar dari atom hidrogen yang terikat secara kovalen. Maka dari itu menghasilkan pergeseran dipol di mana ikatan tersebut berbobot positif pada ujung hidrogen. Begitu pula dengan alkohol yang terdapat unsur OH di dalam kandungannya. Maka air dan alkohol ini dapat disimpulkan bahwa mereka termasuk senyawa polar. Nah, itu sekian untuk penjelasan percobaan yang pertama. Sekarang kita langsung masuk ke percobaan yang kedua. Sama seperti percobaan yang pertama tadi, untuk percobaan kedua ini saya akan membahas urut sesuai langkah-langkahnya. Dari percobaan tadi, saya sudah menyiapkan 1, 2, 3, 4 hasil dokumentasi yang dapat diamati. Dari keempat foto ini yang perlu dibahas itu utamanya ialah buah bit itu sendiri. Jika dilihat dari buah bit, hal yang paling mencolok ialah warnanya, warna merah keunguan yang terang itu. Nah, jika dipikir-pikir, warna itu sebenarnya dari mana ya? Nah, warna dari buah bit yang cerah itu sebenarnya dari
Nah, ini jadi setelah membaca, buah bit itu mendapatkan warna ungu atau merahnya itu dari beta cyanin yang merupakan pigmen berwarna merah keunguan. Lalu hubungannya antara beta cyanin itu sendiri dengan ikatan kovalen itu apa? Nah, kalau itu karena apa yang dimaksud dengan flavonoid? Menurut internet, flavonoid merupakan salah satu golongan senyawa fenol alam yang terbesar. Flavonoid terdapat dalam semua tumbuhan hijau. Flavonoid merupakan kelompok senyawa yang memiliki 2 cincin aromatik yang dihubungkan dengan 3 atom C, disertai dengan ikatan atom O yang merupakan ikatan oksigen heteroskilik. Dari itu dapat disimpulkan bahwa beta cyanin itu merupakan senyawa polar. Lalu sekarang kita bisa mengaitkan zat polar itu cenderung akan tertarik ke zat polar yang lainnya. Begitu juga dengan zat nonpolar, di mana itu juga akan tertarik pada zat nonpolar lainnya. Sebagai contoh yaitu air dan minyak. Air sebagai zat polar dan juga minyak sebagai zat nonpolar. Oleh karena itu, mengapa air dan minyak itu sulit disatukan? Maka, dikarenakan beta cyanin ini merupakan senyawa polar, itu dapat menjelaskan mengapa di saat direndam dalam air ataupun alkohol, buah bit ini dapat larut. Akan tetapi, mengapa yang wadah alkohol itu lebih pekat dibanding wadah yang air? Nah, hal ini dikarenakan bahwa alkohol memiliki sifat yang dapat merusak membran sel dan juga protein. Maka menyebabkan pigmen pada buah bit lebih larut sehingga warna juga lebih pekat.